Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Yang kami hormati para pengurus Pergunu, Isnu, Asnuter, dan Ma'arif yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan taufik, ridha, inayah, hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Para peserta Halaqah Aswaja An-Nahdiyah yang mudah-mudahan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak akan mengisahkan mukjizat Isra dan Mi'raj. Panjenengan sudah paham betul, panjenengan sudah mafhum. Saya akan mengkaji dari sisi poin-poin penting mukjizat Isra dan Mi'raj yang ada kaitannya dengan akidah dan amaliyah Aswaja An-Nahdiyah. Pertama, sebelum kita membahas tentang Isra dan Mi'raj, ada baiknya kita membahas tentang pengertian mukjizat. Mukjizat dari kata-kata a'jaza yu'jizu. Secara bahasa artinya adalah sesuatu yang melemahkan atau sesuatu yang menjadikan lemah, sesuatu yang mengalahkan, sesuatu yang menjadikan orang kalah. Secara bahasa mukjizat artinya itu. Sedangkan menurut syara', menurut pengertian syara', menurut istilahan, mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri seseorang yang mengaku dirinya nabi sebagai bukti kebenaran pengakuannya dan tidak dapat ditiru, tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Dari pengertian mukjizat ini, maka syarat sesuatu itu disebut sebagai mukjizat. Itu ada 4. Yang pertama adalah sesuatu itu harus luar biasa, di luar kebiasaan. Al-khariq lil 'adah, khariqul 'adah. Yang kedua, terjadi pada seseorang yang mengaku dirinya nabi. Jadi kalau sesuatu itu biasa-biasa saja, maka dia pasti bukan mukjizat. Yang kedua, terjadi pada diri seseorang yang mengaku dirinya nabi. Kalau hal yang luar biasa itu terjadi pada seseorang yang tidak mengaku dirinya nabi, maka itu bukan mukjizat. Kalau terjadi pada seorang wali, maka ia adalah karomah. Seperti yang terjadi pada Al-Sif ibnu Barkhaya atau Al-Sif ibnu Barkhiyah yang mengangkat istana Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Atau seperti Maryam bintu Imran yang setiap saat mendapatkan buah-buahan segar tanpa beliau mencari ke sana kemari, tanpa pergi ke pasar, sudah tersedia di tempat ibadah beliau buah-buahan yang segar. Ini juga diceritakan di dalam Al-Quran. Atau seperti Uzair, salah seorang ulama di kalangan Bani Israel yang mati selama 100 tahun, kemudian setelah itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diceritakan di dalam Al-Quran. Ini semuanya adalah kejadian luar biasa, tetapi karena terjadi pada diri orang-orang yang tidak mengaku diri mereka sebagai nabi, maka itu bukanlah mukjizat. Yang ketiga, syarat mukjizat itu harus sesuai dengan pengakuannya, harus sesuai dengan pengakuannya. Musailimah al-Kadzab atau Musailamah al-Kadzab mendakwa, mengaku dirinya nabi, tetapi kemudian ketika didatangkan kepadanya seseorang yang buta, dia mengaku bisa menyembuhkan penyakit buta bawaan, tetapi ketika didatangkan kepada Musailamah al-Kadzab, orang yang buta sebelah, kemudian diusap, jadinya kemudian dua mata orang yang didatangkan kepadanya itu
bukan menjadi sembuh tetapi kemudian menjadi buta dua-duanya. Jadi awalnya buta sebelah didatangkan kepada Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku dirinya sebagai nabi. Dia mengklaim bisa menyembuhkan penyakit buta. Kadang-kadang penyakit buta yang ada di sini sembuh tetapi pindah ke sini. Kadang-kadang dua-duanya menjadi buta. Nah, ini tidak sesuai dengan pengakuannya, tidak sesuai dengan klaimnya. Yang keempat, tidak ada yang bisa meniru, tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Kalau misalkan ada seseorang yang terjadi padanya hal-hal yang luar biasa, seperti yang terjadi pada diri Al-Imam Al-Bukhari misalkan, menghafal sekian ratus ribu hadis. Hal-hal yang terjadi pada seseorang yang bisa mengalihkan antara satu angka dengan angka berikutnya, deretan angka yang luar biasa panjang dalam hitungan 2 detik, 3 detik misalkan. Ini bisa ditandingi, bisa ditiru oleh orang yang lain, oleh orang-orang yang serupa dengan dia. Ini bisa diperoleh dengan jalan misalkan belajar secara tekun dan lain sebagainya. Nah, mukjizat ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Jadi ini saya kira panjenengan semuanya sudah paham. Ini hanya sekedar pendahuluan ya untuk masuk ke apa yang ingin kita bahas selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, Isra ya, Al-Isra. Isra Mi'raj itu kan 2 peristiwa yang terjadi dalam satu rangkaian, yang terjadi dalam satu malam. Isra itu dalilnya sangat sharih di dalam Al-Qur'an. Panjenengan semuanya sudah hafal dalil atas peristiwa Isra. Kita belum berbicara masalah Mi'raj ya. Pertama kita bicara masalah Isra, dalilnya sangat sharih, dalilnya sangat eksplisit di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi, sangat eksplisit. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil harami, dari al masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa, ke al masjid al aqsa. Al aqsa itu artinya al ab'ad, terjauh. Kenapa disebut masjid aqsa? Karena masjid aqsa, al masjidul aqsa ini sangat jauh dari Mekah, sangat jauh dari masjidil haram. Makanya kemudian disebut dengan istilah atau sebutan atau nama Al-Masjid Al-Aqsa, yang arti letterleknya adalah apa? Masjid yang terjauh, masjid yang paling jauh, karena lokasinya yang sangat jauh dari Masjidil Haram. Panjenengan perhatikan asra bi'abdihi, ini kan sangat eksplisit. Makanya para ulama mengatakan bahwa karena dalil atas peristiwa Isra ini sangat eksplisit, sangat tersurat, tidak hanya tersirat, tersurat di dalam Al-Quran, maka barang siapa yang mengingkari peristiwa Isra, barang siapa yang tidak beriman, barang siapa yang tidak percaya akan kejadian Isra, maka berarti dia telah mendustakan ayat Al-Quran. Dan barang siapa yang mendustakan ayat Al-Quran, maka hukumnya keluar dari agama Islam. Kemudian kalau dari segi hadis, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita mengenai peristiwa Isra. Di antaranya adalah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah, An-Nasai di dalam Sunan An-Nasai, dan lain sebagainya. Kemudian hasolal ijma', terjadi ijma' di kalangan para ulama bahwa Isra-nya Nabi itu biruhihi wa jasadihi wa laisa biruhihi faqat. Jadi Isra-nya Nabi, perjalanan Isra Nabi itu sudah terjadi ijma' di kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah bahwa yang melakukan perjalanan atau yang diperjalankan oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad jasadan wa ruhan, baik jasad maupun ruhnya. Bukan ruhnya saja, bukan dalam keadaan mimpi, tapi dalam keadaan nyata, di dunia nyata, dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar, dan yang diperjalankan adalah jasad dan ruhnya, bukan hanya ruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak berfirman Subhanalladzi asra biruhi abdihi misalkan, tetapi apa? Bi'abdihi.
yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad itu. Hamba itu berarti terdiri dari jasad dan roh, bukan hanya roh. Kemudian Mi'raj, terkait dengan Mi'raj ini tidak ada nas yang sharih di dalam Al-Quran yang dapat dijadikan dalil. Nas sharih, nas yang secara lafadz itu eksplisit menyebutkan bahwa Rasulullah dimi'rajkan ke atas Sidratul Muntaha. Secara eksplisit dalil dari ayat Al-Quran tidak ada. Tetapi ada dalil yang agak sharih, ya. Ma yakadu yakunu sharihan, yakadu yakunu sharihan. Ada dalil dari ayat Al-Quran yang hampir sharih, yang nyaris sharih, yang agak sharih, yang menjelaskan bahwa Mi'raj itu betul-betul terjadi. Dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Ini ayat ini secara eksplisit tidak menjelaskan tentang Mi'raj. Kan enggak ada kata-kata Mi'raj, kan enggak ada. Tetapi ayat ini hampir sharih, ya. Para ulama mengatakan yakadu yakunu sharihan. Apa ya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia? Nyaris sharih, ya, sudah mendekati sharih, sudah mendekati eksplisit. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Rasulullah itu melihat malaikat Jibril pada kali yang kedua. 'Inda sidratil muntaha, di dekat Sidratul Muntaha dalam bentuk aslinya. Malaikat Jibril sebagaimana kita tahu, beliau seringkali mendatangi Rasulullah itu dalam rupa seorang laki-laki, dalam bentuk seorang sahabat Nabi yang tampan yang bernama Dihyatul Kalbi. Sekali beliau menampakkan wujud aslinya ketika Rasulullah berada di satu tempat yang bernama Ajiyad di Mekah. Dalam bentuk aslinya ketika itu malaikat Jibril menampakkan dirinya. Rasulullah ini langsung semaput. Jadi ketika Rasulullah diperlihatkan bentuk aslinya malaikat Jibril datang kepada beliau dalam wujud aslinya pada kali yang pertama di Mekah di satu tempat yang bernama Ajiyad. Niku Rasulullah langsung semaput, Rasulullah langsung pingsan. Betapa besarnya makhluk yang bernama Jibril nih, malaikat Jibril betapa besarnya. Jadi malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Tidak pernah dibentangkan dari ke-600 sayap itu kecuali 2 sayap, kecuali janahain. Dan satu sayap beliau itu yasuddu ma bainal masyriqi wal maghrib, menutupi belahan bagian timur, belahan bumi bagian timur sampai belahan bumi bagian barat. Ini 2 sayapnya atau 1 sayapnya. Dan beliau memiliki berapa? 600 sayap. Kemudian pada kali yang kedua, malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya itu ketika di dekat Sidratul Muntaha. Rasulullah sudah dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali yang kedua Rasulullah tidak pingsan ketika melihat bentuk asli dari malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ayat ini kemudian dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Rasulullah itu dimi'rajkan. Karena pada saat mi'raj itu memang di dalam beberapa hadis diceritakan, disampaikan kepada kita oleh baginda Rasulullah sendiri bahwa Rasulullah melihat Jibril itu dalam bentuk aslinya di dekat Sidratul Muntaha. Nah, ini ayat ini kemudian dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Mi'raj itu hak, bahwa Mi'raj itu adalah sesuatu yang betul-betul terjadi. Adapun dari hadis banyak, ya, al-ahadits as-sahihah. Banyak sekali hadis-hadis sahih, di antaranya adalah riwayat Imam Muslim dan imam-imam perawi hadis yang lain yang kesemuanya menjelaskan kepada kita bahwa Mi'raj itu memang betul-betul terjadi. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak percaya terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang kami hormati, hujjah atas amaliyah tabarruk dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini banyak orang yang tidak menyangka bahwa dalam beberapa peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada beberapa hal yang bisa kita jadikan dalil atas kebolehan ngalap berkah. Atas kebolehan apa? Ngalap berkah, tabarruk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa dalam perjalanan Mi'raj sebagaimana yang sudah sering diceritakan oleh banyak orang, Rasulullah melewati beberapa tempat
dan diminta turun oleh malaikat Jibril untuk melakukan sholat di tempat-tempat itu. Tempat-tempat itu adalah Yathrib, Tur Saina atau biasa kita sebut Tur Sina, Tur Saina, dan juga Baitul Lahm atau Bethlehem, ya. Bethlehem. Yathrib itu adalah nama lain dari Madinah, kelak menjadi kota yang disebut oleh Rasulullah sebagai kota Madinah. Kemudian Tur Saina itu adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam pernah mendengar kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Kemudian Bethlehem atau Baitul Lahmin ini adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang mubarakah. Tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasulullah disuruh turun, diminta turun oleh malaikat Jibril dari atas buraq yang membawa beliau dari Makkah menuju ke Al-Masjidul Aqsa? Di tempat-tempat itu beliau diminta oleh malaikat Jibril untuk turun dari buraq. Sholli raka'atain ya Muhammad, sholatlah 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat di tempat-tempat itu, kemudian beliau diminta kembali naik ke atas buraq. Para ulama mengatakan li jawazi tabarruk, at-tabarruk fil aradi al-mubarakah. Jadi beliau diminta turun itu untuk ngalap berkah. Beliau diminta turun di tempat-tempat yang penuh berkah itu supaya beliau bertambah berkahnya. Nah, dari sini kemudian para ulama mengatakan tabarruk itu boleh. Ngalap berkah itu adalah sesuatu yang tidak dilarang di dalam syariat Islam. Bapak Ibu, tabarruk itu berasal dari kata al-barakah yang artinya adalah az-ziyadatu wan nama'u fil khair, tambahan kebaikan, kemajuan kebaikan, perkembangan kebaikan. Jadi kalau panjenengan memiliki keluarga semuanya taat kepada Allah, berarti keluarganya barokah. Memiliki harta, hartanya selalu digunakan untuk infak, digunakan untuk sedekah, digunakan untuk mengembangkan dakwah ahli sunnati wal jamaah, maka itu artinya harta panjenengan barokah. Kalau punya badan selalu kuat melakukan ibadah, selalu menjauhi perbuatan dosa, itu berarti badannya barokah. Kalau memiliki waktu, melewati waktu, waktunya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, ngaji seperti ini, mengisi waktu dengan pengajian itu semangat. Ada sebagian orang itu yang ketika diajak ngaji seperti ini, ya, narasumbernya belum pegang mic itu sudah ngantuk. Enten apa mboten? Teng mriki mboten enten. Teng mriki mboten enten ya. Begitu datang, nah kula biasa nek ngisi tahlilan tenggene kampung niku kula dereng ngomong niku pun tek lho. Ketika kula ngomong niku pun ngorok. Nah niki sebagian tiang dawar ngoten ya, sebagian tiang dawar. Pak Kusnan niki semerapel. Jadi ketika kita bisa melalui waktu yang kita lewati, ketika kita bisa mengisi waktu yang kita lewati dengan kebaikan, maka itu artinya waktu kita barokah. Kita yakin bahwa barokah itu ada. Sayyidina Utsman itu seringkali mengkhatamkan Al-Quran itu dalam hitungan 1 malam, bukan di luar sholat tapi di dalam sholat. Kenapa? Karena waktu beliau barokah. Jadi Allah seakan-akan memanjangkan waktu beliau, seakan-akan ya, memanjangkan waktu beliau. Waktu beliau sama dengan waktu kita, sama-sama 24 jam dalam sehari semalam. Tapi karena waktu kita kurang barokah, diberi tugas bikin RPP itu 1 tahun nggak selesai. Sayyidina Utsman itu baca Quran 30 juz, itu 1 malam selesai. 1 malam selesai. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan itu mengkhatamkan 60 kali khutbah, 60 kali khataman Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Padahal beliau tidak hanya baca Al-Quran, beliau juga sholat sunnah, beliau juga mengajar, beliau juga mengarang kitab, beliau juga makan, beliau juga istirahat, beliau juga punya tanggungan yang lain, beliau juga melakukan banyak hal. Tapi dalam 1 bulan Ramadan itu beliau bisa mengkhatamkan 60 kali khataman Al-Quran. Kalau di akal itu sepertinya nggak masuk akal, tapi itu fakta. Makanya kita yakin bahwa barokah itu ada. Imam Suyuti, Al-Imam As-Suyuti, beliau
mati muda, ya. Beliau mati tidak sampai 70 tahun beliau sudah meninggal dunia. Coba panjenengan cek karangan beliau, lebih dari 500 judul kitab. Satu judul kitab itu ada yang 3 jilid besar, ada yang 5 jilid besar, ada yang 10 jilid besar. Imam As-Suyuti. Itu karena waktunya barokah. Padahal waktu itu belum ada komputer, waktu itu belum ada laptop, waktu itu belum ada listrik, waktu itu belum ada kemudahan-kemudahan seperti yang kita rasakan sekarang. Tapi dalam hitungan hari, ya, dalam hitungan satu hari, itu kalau dihitung banyaknya karangan beliau dengan rentang usia beliau, itu kalau dihitung satu hari beliau bisa menghasilkan ribuan lembar. Padahal beliau menulis itu bukan pakai laptop, tapi pakai pulpennya pun dicelupkan, ya, celupkan. Itu kalau bukan barokah, apa ya? Disebut apa itu? Kalau bukan barokah waktu itu disebut apa? Nah, ini makanya kita yakin bahwa barokah itu ada. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita barokah, waktu kita barokah, ilmu kita barokah. Ilmunya sedikit tetapi bermanfaat bagi ribuan atau bahkan jutaan orang. Tabarruk adalah talabu ziyadatil khair minallahi subhanahu wa ta'ala, meminta tambahan kebaikan, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya tidak terhitung, ya. Dalil tabarruk ini tidak terhitung. Salah satunya adalah dalam ayat Al-Quran yang menceritakan mengenai Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub alaihi wassalam. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Pergilah kalian dengan gamisku ini, kata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Fa'alquhu ala wajhi abi, lalu sentuhkanlah jubahku ini ke wajah ayahku Nabi Yaqub. Ya'ti basira, insyaallah beliau akan bisa melihat kembali. Jadi seperti yang kita tahu, Nabi Yaqub itu saking sedihnya ditinggal Nabi Yusuf, dikira mati, dikira sudah meninggal. Saking sedihnya sampai kedua mata beliau tidak bisa melihat, sampai buta. Nah, itu diceritakan di dalam Al-Quran. Ini yang cerita Al-Quran, bukan hadis, bukan ulama, bukan novel. Yang cerita adalah Al-Quran. Maka wajib kita yakini, wajib kita percaya. Beliau sembuh dari penyakit buta itu karena menyentuhkan dan mengusap-usap jubah yang pernah dikenakan oleh orang yang soleh, yaitu anaknya sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam, ke mata beliau. Jadi beliau bertabarruk dengan jubah yang pernah dipakai oleh Nabi Yusuf. Bertabarruk, ngalap berkah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit butaku ini dengan barokah jubah yang pernah dikenakan oleh anakku, yaitu Nabi Yusuf. Nah, ini salah satu dalil bahwa tabarruk itu dibenarkan. Tabarruk itu adalah sesuatu yang kita yakini boleh dan tidak bertentangan sama sekali dengan akidah Islam, ya. Orang yang ngalap berkah itu tidak menjadi musyrik. Nabi Yaqub saja ngalap barokah kepada Nabi Yusuf. Imam Ahmad itu juga ngalap barokah kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga ngalap barokah kepada Imam Ahmad. Suatu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menghadiahkan jubah beliau kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kalau merasa badannya agak sakit, jubah Imam Syafi'i ini dicelupkan ke dalam air, lalu airnya diusap-usapkan ke tubuh beliau. Ini adalah sesuatu yang diteladankan oleh para ulama kita, diteladankan oleh para ulama salaf, ya. Tidak hanya para ulama di masa sekarang, tetapi sejak salaf ini sudah dipraktekkan. Bahkan Rasulullah sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan tabarruk. Berikutnya, dalil-dalil tabarruk ini sangat banyak sekali. Yang saya tulis ini hanya sebagian, ya, sebagian kecil dari sekian banyak dalil tabarruk di dalam hadis. Misalkan, ya, yang pertama adalah pembagian rambut Nabi. Rasulullah itu ketika haji wada, beliau menyuruh salah seorang sahabat untuk mencukur rambut beliau. Lalu setelah rambut beliau dicukur, beliau sendiri membagi-bagikan kepada para sahabat. Dan dalam riwayat yang lain, beliau menyuruh Abu Tolhah, namanya Abu Tolhah Al-Ansari, wahai Abu Tolhah,
bagikan rambutku ini kepada para sahabat yang lain. Rambut niku biasanya untuk dimakan atau untuk diapakan? Jadi Rasulullah membagi-bagikan rambut beliau tentu bukan untuk dimakan, karena rambut itu nggak bisa dimakan. Para ulama menjelaskan, diantaranya adalah Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah membagi-bagikan rambut di kalangan para sahabat itu untuk diambil berkahnya. Dari sini para ulama kemudian mengatakan tabarruk itu tidak hanya dilakukan oleh para ulama, tapi diperintahkan oleh Nabi, tapi diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sudah dijamin kesohihannya. Yang kedua, pembagian kuku Nabi. Jadi Nabi itu suatu ketika membagi-bagikan kuku beliau kepada para sahabat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ketiga adalah para sahabat bertabaruk dengan jubah Nabi. Nabi punya jubah setelah beliau meninggal, sebelum beliau meninggal, jubah itu setelah beliau meninggal, jubah itu kemudian diambil oleh Sayyidah Aisyah, disimpan oleh Sayyidah Aisyah. Setelah Sayyidah Aisyah meninggal, jubah itu kemudian diwariskan kepada saudarinya, saudara perempuannya yang bernama Asma bintu Abi Bakar. Asma ini seringkali kalau ada orang sakit, jubah kanjeng Nabi ini kemudian dicelupkan ke air. Setelah itu kemudian airnya diminumkan kepada orang sakit atau dibuat mandi oleh orang yang sakit. Nah ini namanya apa Pak? Tabarruk. Ngeten iki namine napa? Tabarruk, ngalap berkah. Niki hadisnya riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim. Yang keempat, para sahabat dan tabiin bertabaruk dengan bekas tempat telapak tangan Nabi. Ya, ada sahabat Nabi yang bernama Hamdalah, itu pernah didoakan oleh Rasulullah, dipegang kepalanya oleh Rasulullah, barakallahu fik, sambil memegang kepala Hamdalah, Rasulullah kemudian mengatakan barakallahu fika, semoga Allah memberkahi kamu. Sepeninggal Rasulullah, ketika Hamdalah sudah dewasa, ada banyak orang itu yang sakit yang mendatangi beliau. Beliau sendiri, kenapa kok banyak orang yang mendatangi saya? Ternyata tersiar kabar bahwa Hamdalah ini pernah dipegang, disentuh kepalanya oleh Rasulullah dan pernah didoakan berkah oleh Rasulullah. Ketika banyak datang orang sakit kepada beliau, ya, tanpa ada pengumuman, nggak ada WA waktu itu, nggak ada Facebook waktu itu, langsung viral. Karena pernah dari mulut ke mulut, ya, langsung Hamdalah ini jadi ahli sowo. Ahli sowo. Kenapa? Karena kepalanya pernah dipegang, disentuh oleh Rasulullah. Jadi ketika ada orang datang dalam keadaan bengkak wajahnya misalkan, Hamdalah ini kemudian mengusap bagian bengkak dari orang yang datang kepada beliau. Kemudian beliau berdoa, Bismillah ala maudhi'i kaffi Rasulillah. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakit orang ini dengan barokah tempat atau bagian dari kepalaku yang pernah disentuh oleh tangan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Thabit Al-Bunani, ini hadisnya riwayat At-Tabarani, ya, At-Tabarani, Ahmad dan lain sebagainya. Yang kelima, Thabit Al-Bunani, seorang tabi'in. Niki pernah atau sering kali ketika ketemu sahabat Anas bin Malik itu selalu mencium kedua mata Anas. Lalu beliau mengatakan, wallahi kedua mata ini mulia karena pernah melihat jasad mulia Rasulullah. Kemudian beliau juga langsung mencium kedua tangan Anas. Wallahi kedua tangan ini adalah tangan yang mulia karena pernah bersentuhan langsung dengan tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mata yang pernah melihat Rasulullah itu adalah mata yang dapat barokahnya Rasulullah. Tangan yang pernah bersentuhan dengan tangan mulia Rasulullah juga kesababan barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya, panjang ya. Sampai nomor 8, ini mungkin yang perlu kami ceritakan, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, kenapa beliau selalu menang perang? Ketika beliau jadi panglima, tidak pernah kalah. Khalid bin Walid ini adalah panglima yang menangnya itu 100%, ya, tidak pernah kalah. Sehebat-hebatnya pemain sepak bola, ya, sehebat-hebatnya kesebelasan sepak bola Real Madrid,
Inter Milan, Manchester United. Kadang menang, kadang kalah. Khalid bin Walid dalam setiap peperangan ketika beliau menjadi panglima tidak pernah kalah. Suatu ketika dalam perang Yarmuk, beliau kehilangan topi. Beliau kehilangan topi beliau yang biasa dikenakan waktu perang. Lalu beliau menyuruh kepada bala tentaranya untuk mencari topi itu sampai ketemu. Khalid, sahabat Khalid, panglima Khalid. Oke. Monggo. Ada yang punya kendaraan S1547 NF. Kalau tidak di forum ini ya di bawah berarti. Ada. Mobil apa? Abah Nur Rahmat mau keluar. Mobilnya mobil apa? Mungkin nggak hafal nomornya. Mobil apa? Oh, sambut. Oke, sambut matur suwun. Oke, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu, pada perang Yarmuk, Panglima Khalid bin Walid kehilangan topi. Beliau memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya untuk mencari topi itu sampai ketemu. Ya, butuh waktu yang agak lama mencari topi itu. Ternyata topi yang hilang dari Khalid bin Walid itu adalah topi yang sudah lusuh, topi yang sudah koyok gombali mukio, topi yang gak pantas dipakai. Para sahabat yang lain yang menjadi bala tentara beliau bertanya-tanya, topi koyok ngini kok didelei gitu. Topi seperti ini kok semua bala tentara dikerahkan untuk mencarinya. Setelah disampaikan, dikembalikan kepada sahabat Khalid bin Walid yang ketika itu beliau menjadi panglima perang di perang Yarmuk. Beliau mengatakan, yang mahal itu bukan topinya, yang sangat bernilai itu bukan topinya, tetapi apa yang aku simpan di dalam topi itu yang tidak ternilai harganya. Apa itu? Rambut Rasulullah. Apa? Rambut Rasulullah. Dengan barokah rambut ini, setiap kali peperangan aku bertabaruk dengan rambut ini dan Allah menganugerahkan kepadaku kemenangan 100%, tidak pernah kalah. Barokai rambut Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, dalil tabarruk ini. Para sahabat itu selalu royoan. Kalau Rasulullah berwudu, itu tidak ada satu tetes pun air wudu yang jatuh ke tanah. Bekas air wudu Rasulullah itu tidak ada satu tetes pun yang jatuh ke tanah. Digawe royoan oleh para sahabat. Jadi yang dapat air bekas wudunya Rasulullah, yang dapat itu kemudian diusap-usapkan ke badannya. Yang tidak dapat itu njaluk nang koncone. Njaluk nang koncone. Sampeyan tangan sampeyan teles ya, sampeyan sentuhkan di kulit saya atau di badan saya atau di tangan saya. Jadi Rasulullah itu kalau wudu, bekas air wudu beliau tidak pernah satu tetes pun yang terjatuh ke tanah. Kenapa? Karena selalu ditandai oleh para sahabat. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari. Nah, orang Wahabi itu kadang-kadang mengatakan seperti ini. Dalil-dalil yang tadi sudah disampaikan itu kan bertabaruk kepada Kanjeng Nabi. Kalau bertabaruk dengan selain Kanjeng Nabi nggak boleh. Orang Wahabi mengatakan bertabaruk dengan Kanjeng Nabi itu memang boleh, nggak apa-apa, karena hadisnya itu ada di Al-Bukhari, ada di Muslim, ada di Dalailun Nubuwah karangan Al-Baihaqi dan lain sebagainya. Tapi kalau tabarruk dengan selain Kanjeng Nabi, dalilnya mana? Nggak ada. Kita jawab bagaimana? Lanjut. Iya. Oh, ada yang terpotong itu ya. Tabarruk kepada, ada tabarruknya itu di atas. Tabarruk kepada orang-orang soleh selain Nabi itu disampaikan, dipraktekkan, diteladankan, dinyatakan oleh para ulama ahli hadis. Siapa yang lebih paham hadis, ya, siapa yang paling paham terhadap hadis? Para ulama hadis. Yang paling paham terhadap makna hadis itu adalah para ulama hadis. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban. Siapa yang tidak mengenal Imam Ibnu Hibban? Sering dengar ya? Sering baca. Rawahu Ibnu Hibban.
diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ini pakar hadis yang diakui kepakarannya oleh siapapun, termasuk oleh orang-orang Wahabi. Beliau di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban menyebutkan satu babnya itu diberi judul Babu Dzikri Ibahatit Tabarruki Biwudu'is Shalihina min Ahlil Ilmi Idza kanu muttabi'ina li sunanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bab kebolehan tabarruk dengan bekas air wudhu orang-orang soleh jika memang mereka betul-betul soleh. Jadi bukan orang yang disoleh-solehkan diangkat menjadi orang soleh oleh masyarakat, ya, padahal dia bukan soleh, enggak. Tapi ini adalah orang yang betul-betul soleh. Bekas air wudhunya itu misalkan kita ambil barokahnya, kita tadai, kemudian kita sentuhkan ke badan kita, itu adalah sesuatu yang dibenarkan, tetapi dengan keyakinan bahwa barokah yang kita dapatkan itu dari Allah dan air itu hanya sebab. Paham ya? Jadi itu makna tabarruk. Para sahabat sudah paham masalah tabarruk ini, ya. Para sahabat itu ketika mereka bertabarruk dengan jasad mulia Rasulullah, dengan air bekas wudhu Rasulullah, dengan keringat Rasulullah. Jadi keringatnya Rasulullah ini ditadai. Keringatnya Rasulullah ini ditadai, saking wangi ini ditadai dijadikan minyak wangi oleh salah seorang istri beliau. Sampai darah Kanjeng Nabi ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, Rasulullah itu terkena anak panah, kemudian keluar darah mulia. Keluar darah mulia dari jasad mulia beliau. Ini diambil oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diambil, ditadai, dimasukkan ke dalam sebuah wadah, darah Rasulullah. Ketika Rasulullah bertanya, darah yang tadi engkau ambil, darah dari jasadku wahai Abdullah ibnu Umar, yang tadi engkau ambil, itu engkau apakan? Khabbatuhu fi makan. Saya sembunyikan di tempat yang paling tersembunyi wahai Rasulullah. Engkau apakan? Aku minum. Abdullah ibnu Umar itu pernah minum darah yang keluar dari jasad mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Umar mengatakan bahwa darah engkau aku minum wahai Rasulullah, Rasulullah tidak mengingkari, Rasulullah tidak marah, Rasulullah mengiyakan. Karena memang apapun yang keluar dari jasad mulia Rasulullah itu suci. Ini pengecualian, ya, pengecualian. Ini khusus bagi Kanjeng Nabi. Apapun yang keluar dari jasad Rasulullah itu suci. Sampai kotoran beliau, air kencing beliau, itu semuanya suci. Tetapi air seni beliau dan kotoran beliau itu kan tidak pernah ada sisanya, tidak pernah ada bekasnya. Langsung ditelan oleh bumi, langsung hilang. Langsung hilang. Makanya seandainya nggak hilang, itu mungkin dibuat royoan oleh para sahabat. Karena memang apa yang keluar dari jasad Rasulullah itu semuanya suci. Beda dengan apa yang keluar dari jasad orang-orang soleh sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesoleh-solehnya manusia selain Rasulullah, sesoleh-solehnya dia, setinggi apapun derajat seorang kiai, darahnya najis, nggak boleh diambil berkahnya, ya. Kemudian air seninya, air kencingnya juga najis, tidak boleh diusap-usapkan, di ngalap barokai misalkan, nggak boleh. Ya, tetapi ini hanya khusus berlaku bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ahli fikih juga memahami hal yang sama. Tidak hanya para ulama hadis, para ahli fikih, diantaranya adalah Syekh Mar'i Al-Hambali. Beliau mengatakan wala ba'sa bilamsi qabrin biyadin la siyama man turja barakatuhu. Tidak mengapa menyentuh kuburan dengan tangan, mengusap-ngusap kuburan dengan tangan, lebih-lebih kuburan orang yang diharapkan berkahnya. Kuburan Sunan Ampel, jenengan usap-usap, punya tasbih, jenengan usap-usapkan di, kalau langsung masuk ke area makam itu nggak bisa, ya. Paling tidak jenengan usapkan di pagernya. Kalau niku sering, ya, bawa tasbih atau bawa peci ngeten iki, kalau usap-usapaken tenggene dinding makam Sunan Bonang, dinding makam Sunan Giri, pager makam Sunan Ampel. Niku pasti ada barokahnya. Jadi sesuatu yang dekat dengan orang soleh, niku nggih ada barokahnya.
Mboten napa-napa niku mboten syirik. Asalkan wajib diyakini bahwa barokah itu dari Allah dan mereka hanyalah sebab. Kalau niku nanti waktu umroh niku betul tasbih ya, betul tasbih. Saya menunggu askar itu melihat ke arah yang lain. Ya, butuh waktu yang agak lama. Akhirnya setelah askarnya itu teledor, melihat ke arah yang lain, tasbih yang sudah saya persiapkan, itu langsung kalau usap-usapakan. Tenggene Hujrah Nabawiyah, dinding makam Kanjeng Nabi, itu ada barokahnya. Tetapi sekali lagi wajib diyakini bahwa barokah atau tambahan kebaikan itu semuanya adalah dari Allah dan itu semuanya hanyalah sebab, ya. Itu semuanya adalah sebab. Allah memberikan barokah kepada benda-benda tertentu, kepada orang-orang tertentu, dan barokah itu bisa kita tularkan kepada diri kita dengan cara menyentuhnya, dengan cara menciumnya, dengan cara mengusap-ngusapnya dan lain sebagainya. Kemudian dalam peristiwa Isra itu juga ada dalil untuk menguatkan amaliyah tawassul. Selanjutnya, sebagaimana kita tahu bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai diceritakan bahwa ketika Nabi sampai di Al-Masjidul Aqsa, beliau telah ditunggu oleh seluruh nabi. Nonton nggih ceritanya nggih? Niku sahih niku riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi Isa diperintahkan untuk turun dari langit, kemudian nabi-nabi yang lain dikeluarkan oleh Allah dari dalam bumi, dari dalam makamnya masing-masing, semuanya dikumpulkan di Masjidil Aqsa menyambut kehadiran Kanjeng Nabi. Kemudian dalam hadis yang panjang riwayat Imam Muslim diceritakan bahwa Nabi Muhammad disambut oleh para nabi di langit. Di langit pertama disambut Nabi Adam, di langit yang kedua disambut Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit yang ketiga disambut Nabi Yusuf, di langit yang keempat disambut Nabi Idris, di langit yang kelima disambut Nabi Harun, di langit yang keenam disambut Nabi Musa, di langit yang ketujuh disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di hadis yang sama atas jasa Nabi Musa, Allah hanya mewajibkan 5 kali sholat dalam sehari semalam, setelah sebelumnya Allah mewajibkan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Nah, hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan atas kebolehan tawassul. Jadi para nabi meskipun mereka sudah meninggal, termasuk juga orang-orang soleh, para wali, para ulama yang mengamalkan ilmunya, meskipun mereka sudah meninggal, maka mereka diberi wewenang, diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tasarruf, lahum tasarruf. Mereka memiliki hak untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu atas izin Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat bagi umat Islam. Makanya ketika panjenengan ziarah ke makam Sunan Ampel, kemudian panjenengan berdoa di dekat makam Sunan Ampel, ya Allah, lunaskanlah hutangku dengan barokah Sunan Ampel, dengan wasilah Sunan Ampel. Gini ku namanya tawassul. Sunan Ampel itu hidup di dalam makamnya, cuma pindah alam mawon, pindah alam. Kanjeng Nabi itu juga hidup di dalam makamnya. Para nabi seluruhnya juga mereka hidup di dalam makam-makam mereka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah mengatakan al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi itu sejatinya mereka hidup di kuburan-kuburan mereka, yusalluna. Mereka sedang melakukan sholat. Para nabi itu hidup di dalam kuburan-kuburan mereka. Makanya kalau kita tawassul dengan Kanjeng Nabi, kita tawassul dengan Sunan Ampel, kita tawassul dengan seorang wali atau nabi manapun, ya, tidak hanya Kanjeng Nabi Muhammad, maka tawassul yang seperti itu dibenarkan di dalam syariat Islam. Nah, tawassul itu Bapak Ibu sekalian, jadi jasa Nabi Musa kepada kita itu luar biasa, ya kan? Seandainya tidak ada Nabi Musa yang menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk minta keringanan kepada Allah, mungkin saat ini kita nggak akan punya waktu untuk santai-santai seperti ini. Ya nopo sholat 50 waktu. Dereng kau berleren, dereng kau bermangan, dereng kau bersarapan, itu pun sholat. Dilungkas sholat mana? Jangan budalan Tegal sholat. Mari ngono terus 5 menit lagi sholat. Habis jam pertama sholat, habis jam kedua sholat, waktu istirahat sholat. Sebelum duhur sholat, sebelum waktu duhur sholat, setelah waktu duhur sholat. 5
50 waktu. Coba panjenengan bagi 24 jam dibagi 50, niku ketemu pinten ya? Ketemu masing-masing itu punya jatah waktu berapa ya? Pinten? 4, sekian menit. 4, sekian menit. Masya Allah, jasa Nabi Musa kepada kita itu luar biasa besar. Ya. Nah, padahal waktu itu Nabi Musa sampun pecah napa derek? Sudah meninggalkan dunia ini atau belum? Sudah meninggal dunia, tapi beliau masih bermanfaat bagi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa tawassul itu boleh. Ya, tawassul dengan para nabi, dengan para wali itu memang dibenarkan di dalam syariat Islam, karena para nabi itu mereka sejatinya tidak meninggal. Mereka hanya meninggalkan dunia. Mereka hanya meninggalkan dunia. Di kuburan mereka hidup, ya. Nah, tawassul itu secara umum ada 3. Ada tawassul dengan asma Allah dan sifat-sifatnya. Ini menurut semua kelompok tidak dilarang. Ya Allah, dengan asma'mu dan dengan sifat-sifatmu, maka lunaskanlah angsuranku, misalkan ya. Itu boleh, dibenarkan menurut semua kelompok, orang Wahabi, orang Ahlu Sunnah, siapapun. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, siang ini aku ngaji bab Isra Mi'raj dengan amal soleh yang berupa ngaji Isra Mi'raj ini, maka cepatkanlah jodohku, misalkan ya. Nah, ini menurut seluruh kelompok ya boleh. Tidak ada satupun aliran yang tidak membolehkan, semua membolehkan, termasuk orang-orang Wahabi. Nah, yang diperselisihkan antara Ahlu Sunnah dengan orang-orang Wahabi, antara NU dengan Wahabi, antara NU dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini kan setengah Wahabi kan, setengah Wahabi. Dalam masalah ini sami kali Wahabi, Muhammadiyah. Dalam masalah tawassul ini sami. Muhammadiyah yang sekarang ya, Muhammadiyah yang sekarang atau Al-Irsyad enten ormas namanya napa? Al-Irsyad itu juga rotok-rotok Wahabi. Ada ormas lain namanya Persis, itu juga rotok-rotok Wahabi. Dalam masalah tawassul yang diperselisihkan antara kita orang NU, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mereka itu adalah tawassul jenis yang ketiga. Kalau tawassul jenis pertama dan kedua tidak ada perbedaan pendapat. Siapapun, Al-Irsyad, Persis, Muhammadiyah, Wahabi, HTI semuanya membolehkan. Yang diperselisihkan adalah tawassul jenis yang ketiga, yaitu apa? At-tawassulu bidzawatil fadilah. Tawassul dengan orang-orang soleh, para nabi, para wali, orang-orang soleh, para ulama amilin, para kiai yang soleh dan lain sebagainya, baik ketika mereka masih hidup ataupun telah meninggal. Jadi yang dibolehkan oleh orang Wahabi itu tawassul dengan nabi atau wali atau orang soleh yang masih hidup di hadapan mereka. Jadi misalkan panjenengan seorang wali, ya, orang wali punya banyak karomah. Saya tawassul, ya Allah, kabulkanlah doaku dengan wasilah hambamu yang soleh ini ada di hadapan saya. Ini boleh menurut seluruh aliran. Orang Wahabi juga membolehkan. Yang tidak boleh itu apabila panjenengan sudah meninggal, wali ini sudah meninggal atau tidak ada di hadapan saya. Ya, berada di luar gedung, misalkan saya di gedung ini, panjenengan atau walinya itu berada di luar gedung. Itu kalau saya tawassul dengan wali yang sudah meninggal atau masih hidup tapi tidak berada dalam satu majelis, itu kalau menurut orang Wahabi syirik, kufur, mengeluarkan orang dari Islam. Itu sama dengan menyembah wali itu. Tapi menurut para ulama ahli sunnati wal jamaah boleh, tidak menjadikan seseorang musyrik, tidak menjadikan seseorang kafir, asalkan diyakini bahwa kalau doa yang kita panjatkan kepada Allah dengan wasilah wali itu seandainya dikabulkan oleh Allah, maka yang mengabulkan itu adalah Allah dan wali itu hanya sebab. Selama diyakini seperti itu, nggak ada masalah. Waktunya kurang berapa menit? Lanjut ya. Dalil tawassul itu banyak. Di antaranya adalah ayat Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wabtaghu ilaihil wasilah. Ini adalah dalil dari Al-Qur'an bahwa tawassul itu boleh. Ngeten lho, Pak. Nggih, gampangane ngeten. Panjenengan kalau sakit beli obat di apotik. Kita sakit beli obat di apotik atau pergi ke dokter. Ketika dokter itu bisa menyembuhkan penyakit kita, atau ketika kita setelah mengkonsumsi obat penyakit kita hilang, maka yang kita yakini menciptakan kesembuhan itu siapa?
Allah. Kita yakin bahwa yang menciptakan kesembuhan pada diri kita niku sinten? Gusti Allah. Obat itu kita yakini hanya sebagai sebab. Nah, begitu juga wasilah di dalam tawassul. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan wasilah Sunan Ampel, kemudian doa kita dikabulkan, atau kita dihindarkan dari mara bahaya, atau didatangkan kepada kita manfaat, itu yang mendatangkan manfaat bagi kita, yang menolak mara bahaya dari kita, itu bukan Sunan Ampel. Kita yakini itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Ampel hanya sebab. Nah, obat itu adalah sabab adi, sabab biasa yang tidak ada kaitannya dengan syariat. Sedangkan wasilah dalam tawassul itu adalah sabab syar'i, sebab yang berkaitan dengan syariat. Sama-sama sebab. Sama-sama sebab. Jadi enggak musyrik. Tapi kalau orang itu kemudian beli obat, kemudian minum obat sembuh, kemudian meyakini bahwa obat itulah yang menciptakan kesembuhan, nggih musyrik. Musyrik, tapi kan nggak ada orang yang seperti itu. Wonten apa mboten? Mboten enten. Mboten enten orang yang seperti itu. Saya yakin nggak ada. Oke, orang yang tidak pernah mondok sekalipun itu tidak akan meyakini bahwa obat itulah yang menciptakan kesembuhan tanpa izin Allah. Mboten. Nah, sami ketika ada orang yang tawassul kemudian meyakini bahwa wasilahnya itulah yang menciptakan sesuatu bagi dirinya, nggih musyrik. Tapi insya Allah mboten enten nggih, 1001 orang yang seperti itu. 1001 orang yang seperti itu. Orang-orang pergi ke makam Sunan Ampel, itu kemudian mereka bertawassul di sana, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan dengan barokah wasilah Sunan Ampel ketika tawassul itu kemudian dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah, pasti dia meyakini bahwa Sunan Ampel hanya sebab pencipta segala sesuatu, pasti dia yakini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawassul itu sebab, wasilah itu sebab, sebagaimana obat itu juga sebab, sama-sama sebab. Kemudian dalil tawassul di dalam hadis, panjenengan mungkin sudah tahu semuanya bahwa suatu ketika hadis sahih riwayat Imam At-Tabarani. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini buta, minta supaya Rasulullah mendoakan kepada Allah bagi beliau supaya penyakit butanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akhirnya apa? Singkat cerita, Rasulullah tidak mendoakan, tapi Rasulullah mengajarkan kepada orang itu sebuah doa, dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Nabi yang buta itu ternyata di dalamnya ada tawassulnya, yaitu apa? Lafaz doanya seperti ini. Oh anu ya. Oke. Terus napa jenenge? Sampai mana tadi? Saya mendengar tadi lah apa? Suara. Okay. Rasulullah mengajarkan doa kepada sahabat Nabi yang buta itu lalu diamalkan, dan doanya ini bisa kita amalkan bersama. Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan hadis tentang sholat hajat yang paling sahih adalah hadis ini. Jadi hadis tentang sholat hajat itu ada beberapa riwayat. Yang paling sahih adalah ini. Ini sakit panjenengan amalkan, ya. Tidak perlu ijazah karena ini ada di dalam hadis. Ada di dalam hadis. Pernah saya terima ijazahnya lah, katakanlah kalau ijazah ya, dari guru saya, dan sekarang saya sampaikan kepada panjenengan. Dalil mengenai sholat hajat dan doa sholat hajat yang paling sahih dan paling ampuh untuk diamalkan, paling mujarrab, paling terbukti, sudah terbukti, teruji di banyak tempat dari masa ke masa adalah hadis ini, riwayat At-Tabarani, riwayat Imam At-Tabarani. Sahabat Nabi yang buta itu kemudian diajari oleh Rasulullah untuk melakukan sholat, untuk mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Dan ini kemudian dipahami oleh para ulama bahwa sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang buta itu adalah sholat hajat. Setelah selesai sholat, kata Rasulullah, bacalah doa ini, Allahumma inni as'aluka. Monggo diwaca bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika
wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Niki untuk keperluan apapun saged nggih, insyaallah dengan izin Allah, untuk urusan apapun, untuk keperluan apapun, untuk hajat apapun. Kalau sekali belum hasil, 2 kali, 2 kali belum hasil, 3 kali, 3 kali belum hasil, coba terus dicoba terus. Sholat 2 rakaat dengan niat sholat hajat. Rakaat pertama kalau dari guru saya setelah Fatihah membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat berdoa dengan doa ini. Setelah membaca doa ini kemudian panjenengan sebutkan hajatnya apa, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa silahkan. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu, wa atawajjahu ilaika binabiyyina, dan aku bertawajjuh, bertawassul kepadamu dengan nabi kami, dengan nabi kami Muhammadin nabiyyir rahmah, yaitu Nabi Muhammad pembawa rahmat. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi, aku bertawasul denganmu kepada Tuhanku, fi hajati, dalam urusan hajatku, lituqdali, agar diijabah, agar dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu sebutkan hajatnya apa. Dicobi saat terengi ujian, saat terengi ujian skripsi, saat terengi ujian doktoral, saat terengi daftar PNS. Wis sholat hajat ping 3 daftar PNS gak diterima misalnya, ya insya Allah yang lebih baik bagi dia itu tidak jadi PNS. Ngerti loh ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun hadis ini dijamin berikutnya. Hadis ini dijamin sahih niku nggih. Pun diwaca dhewe nggih. Hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tabarani bla 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 sampai samonten niku nggih. Terakhir masih ada waktu 10 menit, 15 menit. Terakhir niki sing penting nggih. Beberapa hal penting seputar akidah dalam Isra dan Mi'raj. Niki penting. Ngeten, Bapak Ibu, masih ada 1-2 orang yang mengaku dirinya NU, tetapi masih meyakini atau masih punya anggapan bahwa Isra dan Mi'raj itu artinya Allah di atas, kemudian Rasulullah diperintahkan naik ke atas untuk sowan, bertemu, berhadapan-hadapan, bertatap muka secara fisik dengan Allah. Ada yang masih menganggap seperti itu, padahal ini jelas menyalahi akidah. Padahal anggapan seperti ini jelas menyalahi apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah dari masa ke masa, termasuk apa yang diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak boleh Bapak Ibu diyakini bahwa Allah itu di atas, atau di langit, atau di dekat Sidratul Muntaha, atau di atas Arsy. Tidak boleh diyakini bahwa Allah itu menempati suatu arah, suatu tempat, karena arah manapun itu ciptaan Allah. Tidak mungkin Allah itu menempati apa yang dia ciptakan. Itu artinya Allah butuh kepada sesuatu yang lain. Langit niku sing nyiptakno Gusti Allah. Kalau dikatakan Allah itu bertempat tinggal di langit, ketika Rasulullah Mi'raj Allah berjumpa dengan Allah di langit, Allah tempat tinggalnya niku tenggene langit. Itu artinya Allah membutuhkan kepada makhluk ciptaannya yang bernama langit. Kan mustahil niku. Jadi wajib diyakini sebagaimana telah disepakati oleh seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa Allah niku wonten tanpa panggenan. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak di langit, Allah tidak di atas, di bawah, kanan, kiri, depan ataupun belakang. Seluruh kitab akidah, seluruh kitab tauhid menjelaskan seperti itu. Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, Syarah Aqidatul Awam, Syarah Kifayatul Awam, Kifayatul napa jenenge Sulamut Taufik nggih, Syarah Sulamut Taufik. Di bab akidahnya atau di bab tauhidnya itu semuanya menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak butuh kepada tempat. Karena salah satu sifat Allah itu adalah mukhalafatuhu lil hawadits. Allah berbeda dengan segala sesuatu.
Seandainya Allah bertempat, niscaya Allah akan memiliki banyak serupa. Seandainya Allah menempati suatu arah, niscaya Allah akan memiliki banyak serupa. Padahal Allah secara tegas menyatakan laisa kamitslihi syai', dia Allah tidak serupa dengan apapun, dia Allah tidak serupa dengan siapapun. Seandainya Allah memiliki tempat, maka Allah akan sama dengan manusia yang sama-sama memiliki tempat, akan sama dengan binatang yang sama-sama menempati suatu tempat, sama dengan pepohonan yang sama-sama memiliki tempat, dan seterusnya. Berarti menjadi batal makna yang terkandung di dalam ayat laisa kamitslihi syai'. Ayat ini menjelaskan Allah tidak punya serupa. Sedangkan keyakinan atau anggapan bahwa Allah memiliki tempat itu meniscayakan Allah memiliki banyak serupa. Allah akan sama dengan manusia, sama dengan apapun yang semuanya adalah memiliki tempat, ya. Allah akan memiliki banyak serupa. Kemudian salah satu sifat Allah adalah qiyamuhu binafsihi. Jadi semuanya sudah mafhum. Qiyamuhu binafsihi artinya apa? Berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri itu apa? Tidak butuh kepada yang lain. Nah, saya menyarankan guru-guru TPG atau para guru yang mengajar di PAUD, di RA atau di MI kelas 1, 2, 3 itu kalau mengartikan qiyamuhu binafsihi, ampun ngantos diartikan berdiri sendiri tanpa penjelasan. Itu anak mungkin akan memahami beda dengan apa yang kita inginkan. Berdiri sendiri, anak kecil. Kemudian kita sampaikan berdiri sendiri. Kecuali kalau diartikan seperti itu tidak apa-apa, tapi panjenengan jelaskan arti berdiri sendiri. Ketika kita menjelaskan salah satu sifat Allah qiyamuhu binafsihi, itu artinya adalah tidak membutuhkan kepada yang lain. Gusti Allah niku mboten butuh panggenan, qiyamuhu binafsihi. Kalau seandainya Allah itu bertempat, berarti menjadi batal sifat qiyamuhu binafsihi. Berarti Allah butuh kepada langit, Allah butuh kepada arasy untuk dijadikan tempat tinggal. Makanya para ulama mengatakan Allah tidak butuh kepada apapun. Kalau Allah tidak butuh kepada apapun, berarti Allah tidak menempati tempat. Karena butuh tempat itu artinya butuh kepada yang lain. Butuh kepada yang lain itu bukan sifatnya Allah, tapi sifatnya makhluk. Nah, kalau memang Allah tidak berada di atas, maksud dan tujuan dari Isra dan Mi'raj itu apa? Maksud dan tujuan dari Isra dan Mi'raj itu sebagaimana difirmankan oleh Allah, linuriyahu min ayatina. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi berdasarkan dua ayat ini, maka maksud dan tujuan utama dari Isra dan Mi'raj adalah Allah menghendaki untuk menampakkan dan memperlihatkan kepada Kanjeng Nabi sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Bukankah dalam perjalanan Isra Rasulullah melihat berbagai keajaiban yang itu semuanya menandakan betapa maha kuasanya Allah. Ketika perjalanan Mi'raj dari Palestina, dari Baitul Maqdis menuju ke atas Sidratul Muntaha, Rasulullah diperlihatkan berbagai keajaiban. Rasulullah diperlihatkan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini apa? Kalau dalam hadis, Sidratul Muntaha itu adalah pohon besar, luar biasa besarnya, akarnya ada di langit yang keenam, dahan, ranting, buah, dedaunannya menjulang tinggi sampai ke atas langit yang ketujuh. Padahal jarak antara satu langit dengan langit, jarak antara langit keenam dengan langit yang ketujuh, itu seandainya kita berjalan kaki, itu butuh waktu 500 tahun. Masiratu khamsimi'ati am, butuh waktu 500 tahun. Nah, pohon yang bernama Sidratul Muntaha itu akarnya di langit yang keenam, dedaunannya, buahnya, ranting dahannya itu menjulang tinggi sampai ke atas langit yang ketujuh. Rasulullah itu sampai ke atas Sidratul Muntaha, tidak mentok sampai Sidratul Muntaha. Rasulullah itu di Mi'rajkan itu sampai ke atas Sidratul Muntaha, sampai Rasulullah itu mendengar soriful aqlam, suara pena, suara klotean pena yang dibuat oleh malaikat untuk mencatat apa yang tertulis di Allahul Mahfud. Itu sampai terdengar suara para malaikat.
yang ditugaskan oleh Allah untuk menyalin apa yang ada di Lauhul Mahfuz ke lembaran-lembaran yang di hadapan mereka. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan surga, bahwa bahkan Rasulullah masuk ke dalam surga, ya, masuk ke dalam surga. Kemudian melihat gambaran di dalam surga itu, ternyata yang paling banyak, sebagian besar, mayoritas penduduk surga adalah orang-orang miskin. Sebagian besar penduduk surga adalah orang-orang miskin. Kemudian tidak boleh dikatakan bahwa jadi tujuan dan maksud dari Isra dan Mi'raj ini apa? Memperlihatkan kepada beliau sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan ada juga tujuan menerima perintah sholat. Sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad terkait dengan perintah sholat itu juga di tempat yang luar biasa. Di mana? Di atas Sidratul Muntaha. Tidak seperti perintah zakat, tidak seperti perintah puasa, yang perintah atau wahyu yang berisi perintah melakukan puasa, zakat dan lain sebagainya itu ketika Rasulullah berada di Madinah. Tapi tidak dengan sholat, karena sholat ini adalah perbuatan yang paling utama. Jadi perbuatan yang paling utama itu adalah iman. Di bawah iman langsung adalah sholat. Dan sholat inilah hal pertama yang Allah tanyakan kepada kita kelak ketika kita di akhirat. Pertama yang ditanya itu, sholatmu ya opo? Apakah sudah benar apa tidak benar? Apakah sudah memenuhi syarat sah dan rukunnya apa tidak? Apakah dikerjakan semata-mata karena Allah atau karena calon mertua? Itu semuanya akan ditanyakan. Pertama yang ditanyakan, yang kita pertanggungjawabkan di akhirat adalah sholat. Begitu utamanya, begitu istimewanya sholat, maka wahyu yang Allah turunkan kepada Kanjeng Nabi terkait perintah sholat itu juga di tempat yang istimewa, yaitu di mana? Di tempat yang tidak pernah dilakukan dosa dan maksiat di dalamnya, di atas Sidratul Muntaha. Kan mboten enten tiyang sing maksiat teng mriku, nggih. Soale teng mriku mboten enten tiyang. Sing enten niku malaikat. Malaikat niku tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting karena ada di SKI, saya lihat di LKS SKI 4 saat ini semester apa nih? Semester genap niku semester 2 ya. Kalau nggak salah di LKS SKI 4B. Kebetulan anak saya sekarang kelas 4. Saya lihat. Di situ dikatakan, ditulis, saya lupa ya nama penerbitnya apa tadi ya. Oke, panjenengan insya Allah ini beredar di seluruh Mojokerto ya. Nggak tahu dari Pak Masruhan atau dari mana. Di SKI, hati-hati ya. Di SKI, LKS mata pelajaran SKI kelas 4 semester niki. Niku kula waos enten keterangan bahwa Nabi Muhammad pada saat Mi'raj itu melihat wajah Allah, dalam bahasa Indonesia ya. Melihat wajah Allah. Nah, ini bertentangan ini dengan akidah ahli sunnah yang diajarkan oleh para kiai. Melihat bukan zat Allah, wajah Allah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab wajhullah itu masih ditoleransi ya. Ini wajah Allah. Wajah itu kalau anak membaca kata wajah yang dia pahami apa? Ya wajah ini. Ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Itu nggak boleh. Ini jenengan coret ya. Jenengan jelaskan. Yang ngajar SKI panjenengan lihat LKS, saya lupa terbitan mana, tapi insya Allah seluruh madrasah yang di bawah naungan Ma'arif insya Allah sama itu, LKS-nya sama itu. Saya lihat mulai tahun kemarin, ya. Kebetulan guru SKI-nya di madrasah saya, itu jamaah saya, sering mendengarkan penjelasan terkait dengan masalah akidah seperti ini. Beliau komplain ya kepada saya, Ustadz ini terus pun ini kok ngeten nih, nggih sampeyan jelasan nang arek-arek itu salah wis. Melihat wajah Allah. Terus ngeten, ya, duduk persoalannya niku ngeten. Pada saat Mi'raj ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah Rasulullah melihat Allah ataukah tidak? Ada tiga pendapat. Apakah Rasulullah melihat Allah pada saat Mi'raj ataukah tidak? Wonten pinten? Tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan Rasulullah tidak melihat Allah. Ini pendapat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan para ulama setelahnya yang mengikuti beliau.
Pendapat yang kedua mengatakan, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan para ulama yang sependapat, seide, sejalur dengan beliau, Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah saat Mi'raj itu melihat Allah dengan hatinya, bukan dengan matanya, bukan dengan mata mulia beliau, tetapi dengan hati beliau. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan kemampuan melihat kepada hati Nabi Muhammad, sebagaimana Allah Maha Kuasa untuk memberikan kemampuan melihat pada mata Nabi Muhammad. Allah kan Maha Kuasa kan? Seandainya Allah memberikan kemampuan melihat pada telinga panjenengan, niscaya telinga panjenengan bisa melihat. Kan sesuatu yang mungkin saja terjadi. Ngerti nggih? Terus Allah memberikan kemampuan kepada hati Nabi Muhammad untuk dapat melihat Allah yang bukan berupa apapun, tidak serupa dengan apapun, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bisa diserupakan dengan apapun, tanpa bisa dibagaimanapun, tanpa bisa dibagaimanakan, tanpa bisa dibagaimanakan. Allah memberikan kemampuan dalam hati atau pada hati Nabi Muhammad untuk dapat melihat Allah tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bisa dibagaimanakan, tanpa bisa diserupakan dengan apapun, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa dikhayalkan. Kemudian pendapat yang ketiga, ini yang umum di Indonesia. Pendapat yang ketiga, ini yang biasanya diyakini oleh para kiai, karena ini disebutkan di dalam kitab Nurul Dhalam, Syarah Aqidatil Awam. Imam An-Nawawi, pensyarah kitab Aqidatil Awam, beliau mengatakan Rasulullah melihat Allah pada saat Mi'raj dengan mata kepala beliau, dengan mata beliau. Tapi sama dengan pendapat yang kedua, tanpa tempat, tanpa bentuk, tanpa arah, tanpa ukuran, tanpa bisa diserupakan dengan apapun, tanpa bisa dibagaimanakan, tanpa bisa dikhayalkan. Allah memberikan kemampuan kepada mata mulia Rasulullah untuk dapat melihat Allah yang tidak serupa dengan apapun, yang tidak serupa dengan siapapun. Tiga pendapat ini yang valid, ya. Yang paling valid itu pendapat yang kedua. Yang paling mu'tamad niku pendapat yang kedua. Pendapatnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana ditarjih oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengunggulkan pendapat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah melihat Allah dengan hatinya tanpa serupa dengan apapun. Kemudian kulo singkat, terakhir sekali perkataan Nabi Musa, ini sering disalahpahami. Perkataan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Irji' bali osiro ila rabbika maring pangeran siro, fas'al mongko napa jalu osiro hu ing Gusti Allah at-takhfifa ing keringanan. Nah, kembalilah ke Tuhanmu, irji' ila rabbika itu jangan dipahami kembalilah ke tempat Tuhanmu, karena Allah tidak bertempat, karena Allah tidak butuh kepada tempat. Jadi yang dimaksud irji' ila rabbika, kata para ulama, kembalilah ke tempat di mana engkau menerima wahyu dari Allah. Kembalilah ke tempat di mana engkau mendengar kalam Allah. Nabi Musa ketika beliau berada di Bukit Tur Saina, beliau diperdengarkan kalam Allah. Tapi Allah tidak berada di Bukit Tur Saina. Sebagaimana Rasulullah mendengar kalam Allah di atas Sidratul Muntaha, itu juga tidak menunjukkan bahwa Allah berada di sana. Ijma' para ulama menyatakan Allah ada tanpa tempat. Jadi irji' ila rabbika, sekali lagi itu bukan kembalilah ke tempat Tuhanmu, tetapi yang dimaksud apa? Ke Tuhanmu. Ke tempat di mana engkau mendengar wahyu yang disampaikan oleh Tuhanmu, atau ke tempat di mana engkau mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada beberapa yang lain yang tertulis, nanti di-share mawon ke semuanya, ya. Semuanya kan masuk grup ya. Mungkin hal-hal yang belum sempat kami sampaikan, belum sempat kami jelaskan, insya Allah dengan hanya dibaca insya Allah langsung paham. Demikian kajian singkat ini sebenarnya ya. Kajian singkat niki ngaji kilatan bab Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau tidak ada nggak usah dipaksakan. Nggih, kalau tidak ada nggih langsung bubar ngoten mawon. Nggih, monggo. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita dapat wawasan sangat luas berkenaan dengan Isra Mi'raj, sekaligus tawasul barokah. Oleh karena itu, untuk Bapak Ibu sekalian, saya beri kesempatan 4 pertanyaan jika ada. Jika tidak, kita turunkan 2 pertanyaan. Dari bapak-bapak 2, dari ibu-ibu 2. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam majelis halaqah yang sangat bermanfaat sekali dalam thalabul ilmi, ngaji bareng bersama Kiai Haji Nur Rahmat ya. Yang saya tanyakan, kalau Nabi diperlihatkan terkait dengan keberadaan neraka. Nah, yang saya tanyakan, apakah katanya Sirotol Mustaqim itu gambarannya bagaimana? Apakah berapa panjangnya, kemudian apakah berliku-liku atau menanjak turun dan sebagainya yang digambarkan secara umum oleh orang awam seperti rambut yang tajamnya biasa. Nah, apakah itu dalil syar'i atau itu mohon penjelasan. Kemudian yang kedua, pada saat Rasulullah disuguhi susu dan arak, pada saat Mi'raj itu Rasulullah kan memilih susu. Ya, memang susu itu enak. Ya, bapak-bapak juga suka susu kan. Ya, itu gambarannya kan untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad ini. Ya, dan selalu memikirkan umatnya Kanjeng Nabi itu, kan begitu. Mohon penjelasan Bapak Kiai. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah Ikhwan. Dilanjut pertanyaan yang kedua dari ibu-ibu atau bapak-bapak, monggo. Satu lagi. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Isra, mewakili dari SD Nurul Islam Jatirejo. Mohon maaf Romo Yai, dulu waktu mengaji mungkin saya ngantuk. Saya pernah mendengar sebagian dari ustadz saya, waktu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu untuk waktunya itu ada yang Ustadz saya pernah mengatakan itu satu ketipan. Lah, menurut pandangan aswaja itu benar napa mboten? Kalau tidak benar berapa hari dan dalilipun sepindah. Ngapunten riyen nek ngaji kantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 2 pertanyaan berikutnya supaya tidak numpuk, 2 pertanyaan dari Abah Ikhwan dan dari yang kedua, monggo Ustaz Nur Rahmat. Pertama, as-sirat, jembatan sirat. Surga itu letaknya di atas langit yang ke-7. Jadi langit yang tampak
di atas kita yang berwarna biru itu disebut dalam istilah hadis as-sama'ud dunya. Dunya itu artinya yang paling dekat. Jadi mu'annats dari adna. Adna itu yang dekat. Dunya itu berarti yang paling dekat dengan kita. Artinya langit pertama. Di atas langit pertama, langit kedua, dan begitu seterusnya sampai langit ketujuh. Di atas langit yang ketujuh surga. Di atas surga ada arsy. Di atas surga apa? Arsy. Arsy niku plafone swarga. Atap dari surga itu arsy. Arsy kasarir, bentuknya itu seperti ranjang, 4 persegi panjang. Lahu arba'atu qawaim, lahu arba'u qawaim, memiliki 4 tiang. Di masing-masing sudut memiliki 4 tiang. Di masing-masing tiang itu dibawa oleh malaikat pembawa arsy, hamalatul arsy. Hamalatul arsy. Sedangkan neraka itu letaknya di bawah bumi yang ketujuh. Jadi surga itu di atas langit yang ketujuh, neraka itu di bawah bumi yang ketujuh. Dari mana kita tahu bahwa neraka itu berada di bawah bumi yang ketujuh? Langsung diberitahukan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Ada kitab hadis namanya Al-Mustadraku 'ala Shahihain. Di kitab itulah Imam Al-Hakim sebagai penyusunnya itu meriwayatkan hadis yang menyatakan bahwa neraka itu di bawah bumi yang ketujuh. Kalau surga di atas langit yang ketujuh juga ada di beberapa hadis. Ya, di hadis tentang Mi'raj itu juga dijelaskan bahwa surga itu letaknya di atas langit yang ketujuh. Nah, sirat, jembatan sirat itu dibentangkan di berbagai kitab, dijelaskan di Sulamut Taufik, di syarah Sulamut Taufik, misalkan kitab yang kecil, di situ dijelaskan bahwa sirat, jembatan sirat itu dibentangkan salah satu ujungnya di bumi yang telah diganti, bukan bumi ini. Jadi bumi ini nanti akan dihancurkan, diganti bumi baru yang di atasnya datar, tidak ada lembah, tidak ada sungai, tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada bukit, datar kal jildil masydud, seperti kulit yang ditarik dari arah kanan dan kiri, depan belakang. Kulit niku nek kulit sapi, misalnya kulit kambing, jenengan tarik dari 4 arah. Niku enten unduk-undukane napa mboten? Seperti itulah bumi pada hari kiamat. Jadi bumi yang ini akan diganti dengan bumi baru, al-ardul mubaddalah, yang tidak ada apapun di atasnya. Seluruh manusia akan dikumpulkan di situ. Seluruh manusia akan dikumpulkan di situ. Tidak bisa berlindung di bawah pohon karena nggak ada pohonnya. Tidak bisa menyelam ke sungai karena nggak ada sungainya. Tidak bisa naik ke atas gunung karena nggak ada gunungnya. Pada waktu itu orang-orang kafir itu sampai berkeringat, keringatnya itu sampai telinganya, ya. Keringat orang kafir itu saking panasnya karena matahari didekatkan sampai jarak sekian mil, sampai bahkan jarak 1 mil matahari. Itu orang-orang kafir merasa kepanasan dan nggak bisa berlindung di pohon atau apa karena nggak ada pohon sama sekali di atas bumi itu. Nah, jembatan sirat itu dibentangkan, salah satu ujungnya di bumi yang baru, letaknya ya lokasinya sama dengan bumi kita sekarang. Sementara ujung yang lain itu berada di dekat surga. Neraka ada di bawah. Makanya para ulama mengatakan sirat itu dahdun mazallah. Dahdun mazallah, tidak seperti ini tapi seperti ini. Seperti ini, ngengkel. Jadi jembatan sirat itu ngengkel karena salah satu ujungnya di bumi yang baru. Lokasi bumi itu ya seperti saat ini. Kemudian ujung yang akhir itu berada di dekat surga. Nah, orang yang tidak bisa melewati jembatan sirat itu kalau jatuhnya ke neraka, karena neraka itu berada di bawah. Nah, ada salah satu qaul dari seorang sahabat, ini bukan hadis ya, bukan Quran, bukan hadis, tapi ada salah satu qaul dari salah seorang sahabat menyifati sirat itu bagaimana. Beliau mengatakan huwa adaqqu minas sya'rati wa ahaddu minas sayfi.
lebih kecil daripada rambut, dan lebih tajam daripada pedang. Nah, para ulama ada yang memahami secara zahir, memang sirat itu seperti itu. Tapi para ulama yang lain itu mengatakan ini hanya kiasan. Ini hanya kiasan. Artinya apa? Sirat itu sangat berbahaya. Tapi kalau bentuknya arid, lebar. Bentuknya lebar. Allahu alam berapa meter tidak ada keterangan, tapi arid. Arid itu artinya lebar, ya, tidak seukuran rambut, tidak. Jadi lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itu dalam arti kiasan, bukan dalam arti sebenarnya. Menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain dalam arti yang sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun ini bukan Quran, bukan hadis. Ini hanya qaul sahabi, ya. Ini hanya qaul sahabi, kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud adalah bukan sebenarnya, bukan dalam arti sebenarnya, tetapi dalam arti kiasan atau majaz. Artinya apa? Sangat berbahaya. Jadi ngeten nggih, ngengkel. Sirat niku ngengkel. Ada yang umat Islam itu terbagi menjadi dua. Ada yang melewati sirat tanpa menyentuhkan kaki di atas sirat, terbang. Ada yang terbangnya secepat kilat, ada yang terbangnya secepat kuda, ada yang terbangnya secepat cahaya, macam-macam tergantung amal kebaikannya. Para nabi lep tutup swarga. Mboten ade ngentosi pirang menit nggih, lep langsung lebu swarga tanpa menginjakkan kaki di atas sirat. Sebagian umat Islam menginjakkan kaki di atas sirat. Mereka dibagi menjadi dua, ada yang selamat sampai ke surga dan ada yang jatuh ke neraka. Tapi umat Islam yang mati dalam keadaan mukmin, meskipun mereka jatuh ke neraka, pada akhirnya pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian mengenai Rasulullah memilih susu daripada memilih arak. Nah ini perlu ya memang betul seperti itu. Ketika Rasulullah memilih susu, maka kemudian malaikat Jibril mengatakan ikhtartal fitrah, engkau telah memilih fitrah, ya, engkau telah memilih fitrah. Tapi khomer, arak, khomer yang ditawarkan kepada Rasulullah ini tidak seperti khomer dunia yang memabukkan. Ini adalah khomer surga, ya, bukan khomer dunia. Jadi di surga itu khomer niku tidak memabukkan, khomer tidak memabukkan, ya. Dan khomer jangan diartikan minuman yang memabukkan atau minol atau miras, ya, khomer. Khomer yang ditawarkan kepada Rasulullah pada saat Mi'raj itu adalah khomer akhirat, khomer surga, bukan khomer dunia. Ajeng apa? Ngeten. Qur'annya itu mengatakan lailan, pada malam hari. Para ulama tafsir menjelaskan ada perbedaan pendapat. Salah satunya adalah ai fi thuluthil laili. Ai fi thuluthil laili. Terjadi pada sepertiga malam. Jadi waktu malam itu kalau sekarang waktu malam, ya enggak mulai sekarang ya, mulai dulu juga sama. Malam itu artinya ketika masuk waktu maghrib sampai terbit fajar. Niku sampai bagi tiko. Rasulullah diisrokan sekaligus dimi'rajkan itu hanya pada sepertiga malam, bukan seluruh malam, bukan juga sak kedipan, bukan, tetapi sepertiga malam. Makanya buruk itu digambarkan apa? Buruk niku satu kali lompatan itu sejauh pandangan mata. Sejauh pandangan mata buruk bisa melihat sampai sejauh apa, itu satu kali lompatan. Kemudian Rasulullah Mi'raj itu di Fathul Bari ada, di Fathul Bari ini kitab syarah Sahih Al-Bukhari. Di situ dijelaskan bahwa kalau dari Mekah menuju Palestina itu menaiki buruk. Tapi kalau dari Baitul Maqdis di Palestina menuju ke atas Sidratul Muntaha, menuju ke langit dulu ya, menuju ke langit yang pertama, itu tidak naik buruk lagi. Tidak naik buruk. Jadi buruk itu hanya mengantarkan Rasulullah yang kemudian ditemani oleh malaikat Jibril itu sampai Baitul Maqdis. Setelah itu sudah. Jadi buruk ini adalah hewan tunggangan para nabi, tidak hanya hewan tunggangan beliau. Nabi-nabi sebelumnya juga pernah menaiki buruk. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu kalau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka menaiki buruk yang sama yang dinaiki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Baitul Maqdis menuju ke langit itu di Fathul Bari
Syarah Sahih Al-Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan salah satu pendapat mengatakan beliau naik ke atas itu melalui tangga. Mi'raj itu artinya adalah apa? Mirqah. Mi'raj itu artinya secara bahasa adalah mirqah. Mirqah itu artinya sulam. Sulam niku tangga. Satu anak tangga terbuat dari emas, satu anak tangga berikutnya perak. Emas, perak, emas, perak, emas, perak, tapi karena didampingi oleh malaikat, kiwa tengen niku enten malaikat, termasuk malaikat Jibril, nggih. Malaikat Jibril dan malaikat yang lain. Niku naik tangga itu nggih luar biasa cepatnya sampai ke langit. Kemudian ketuk pintu langit. Jadi langit itu adalah benda yang kathif, benda yang bisa dipegang oleh tangan. Benda yang seperti ini. Langit niku ngeten iki, benda yang seperti ini. Karena pada waktu Mi'raj di hadis riwayat Imam Muslim itu ngetuk pintu langit. Kemudian dibukakan. Uluk salam, setelah itu malaikat penjaga langit bertanya, siapa yang bersama Anda wahai Jibril? Bersamaku Muhammad. Apakah sudah saatnya dimi'rajkan? Sudah. Lalu pintu langit dibuka. Jadi pintu langit dibuka. Jadi langit niki mboten batas akhir pandangan mata, bukan. Ya. Kalau dalam hadis itu langit itu adalah benda, sebuah benda yang punya ketebalan. Dan ketebalan langit itu dalam hadis, meskipun dhaif hadisnya, tapi dijelaskan bahwa ketebalan langit itu 500 tahun perjalanan, tebal langit. Kemudian antara satu langit dengan langit berikutnya, ini juga 500 tahun perjalanan. Luar biasa. Oke. Terus napa malih? Sampun ya. Jadi pendapat yang saya ikuti niku fi thuluthil lail. Isra dan Mi'raj mulai dari Mekah sampai kembali ke Mekah itu dalam sepertiga malam. Bukan sepanjang malam, juga bukan dalam ketipan mata, bukan, tapi sepertiga malam. Dalam? Saya tidak mengatakan salah, karena dalam beberapa hal terkait Isra dan Mi'raj itu memang ada beberapa pendapat. Tapi kalau menurut saya pendapat yang masuk akal ya sepertiga malam. Nek sak ketipan ini koyok ngipi kan. Padahal Nabi ini Isra Mi'raj itu bukan mimpi. Pendapat yang masuk akal karena memang nggak ada Qur'annya. Qur'annya hanya mengatakan apa? Lailan. Qur'annya hanya mengatakan lailan. Ditafsirkan oleh para ulama berdasarkan beberapa hadis yang dimaksud lailan ai thulutsal lail. Thulutsa lail, bukan sepanjang malam. Nek sak ketipan prosoku kok mboten masuk akal. Berarti kan koyok ngimpi. Mboten koyok nyata. Padahal perjalanan Rasulullah itu nyata, di dunia nyata, dalam keadaan sadar, dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi.